Ad-Doktor Al-Haj Abdul Somad LC DESE PhD wa 'alal fadil barakatillah masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa menggosok gigi. Sudah lama bertausiah, baru di Kauman inilah rasa grogi. Kauman hafal Quran sudah tampil ke depan. Santri Kauman pidato pakai bahasa Arab juga sudah. Direkturnya pula bahasa Inggris ditutup bahasa Jepang. Sudah. Masya Allah, Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Jadi adik-adik saya yang ada di pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang ini punya, saya tidak mengatakan beban. Nanti kalau dikatakan beban ini menjadi beban, saya tak mau adik-adik jadi stres. Tapi nama ini namanya sudah terlanjur besar, Haji Abdul Malik Karim Allah. Jadi kalau ada di antara adik-adik ini yang belajar di Al-Azhar Mesir, orang bertanya, itu dari mana? Dari Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Oh wajar, Buya Hamka kan dapat doktor dari Mesir. Artinya dikatakan wajar, biasa, karena kalian membawa nama Haji Abdul Malik Karim Abdul. Artinya yang siap mental alhamdulillah, yang tak siap ya siap-siapkan lah. Jangan lantas gara-gara cakap Ustaz Abdul Somad ini lalu besok adik-adik saya keluar aja lah Bu, kenapa? Saya tak siap mental. Mudah-mudahan semuanya istiqomah insyaallah. Ada yang tahu di mana rumah Buya Hamka di Jakarta? Tak. Ada yang tahu berapa jumlah anak Buya Hamka, cucunya, keturunannya yang masih hidup sekarang? Tak tahu. Tapi nama besarnya sampai hari kiamat dikenang sepanjang zaman. Kenapa? Karena prestasi. Begitu juga dengan yang ada di kanan dan kiri saya ini, sampai ke depan anak-anakku akan bercerita. Dulu waktu kami di pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, waktu itu ada ketua ikatan pondok pesantren se-Sumatera Barat, namanya Ustadz Jel Fathullah. Beliau kakak kelas saya waktu di Mesir, yang duduk di sebelah kiri saya. Lalu kemudian kalian akan cerita ke anak cucu murid-murid santri kalian. Dulu mudir direktur pesantren Kauman adalah seorang ibu, Dr. Berliana. Maka menjadi sejarah. Waktu kami kumpul ramai-ramai, ada Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Asisten Ustadz Zulfikar. Ada hadir buya-buya pimpinan Muhammadiyah. Ada hadir tokoh-tokoh masyarakat, konglomerat, bisnismen. Tinggal apa yang mau kita tinggalkan? Buya Hamka tidak meninggalkan rumah mewah, megah, enggak. Dia meninggalkan tafsir Al-Azhar. Buya Hamka meninggalkan tenggelamnya kapal Panderwi. Buya Hamka meninggalkan di bawah lindungan Ka'bah. Buya Hamka meninggalkan film yang difilmkan, disinetronkan, menjadi inspirasi buat orang sampai hari ini, walaupun meninggalnya lebih sudah 40 tahun. Jadi adik-adik ke depan berpikir mau meninggalkan apa? Saya insya Allah Pak Ustadz juga akan mengikut jejak Buya Hamka. Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz tidak punya ide untuk menulis. Insya Allah punya ide untuk meninggalkan harta yang banyak. Amin. Amin.
Kita ini tinggal pilih saja antara 3 yang mengalir itu. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bi, waladun salih. Ayah-ayah kalian, bapak ibu wali santri yang ada di rumah, insya Allah meninggalkan anak-anak yang soleh, yang solihah yang ada di depan saya. Amin. Bagi yang tidak punya anak, mohon maaf, maka dia bisa meninggalkan ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, menulis buku, berkarya. Buya Imam Nawawi tidak punya anak. Imam Nawawi meninggal dalam keadaan masih lajang. Tapi kalau kita baca kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin Nawawi, Al-Adhkar Nawawi, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Nawawi, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab Nawawi. Dia tak ada meninggalkan anak, tapi karya, belajar kita ulumul hadis. Maka kita membaca kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawi menulis kitab Taqrib disyarah oleh Imam As-Suyuti. Nama kitabnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Belajar kita fikih Imam Asy-Syirazi disyarah oleh Imam An-Nawawi. Itulah dia Majmu' Syarah Muhadzab Lisy-Syirazi. Kita baca kitab Sahih Muslim, tak paham kita, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Itulah judul kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Dia tak punya anak, tapi punya kitab. Saya Pak Ustaz punya anak, alhamdulillah, punya kitab juga, bagus, luar biasa. Lalu kemudian kalau kita tidak bisa dua-dua ini, masih ada satu jalur lagi, yaitu jalur meninggalkan bangunan 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, atap, posen, pintu, meja, jendela. Tak tahu siapa yang mewakafkannya, tidak tertulis di sini 2 sak semen, Pak Fulan, tidak ada. Tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Inilah asrama yang akan dibangun 13,5 miliar. Itu kalau dibelikan cendol, menyelam sambil gembung. Tapi kalau dibelikan ke makanan kuliner, ma'akalta fa'afnaita, yang dimakan busuk. Wa malabista, dibelikan ke pakaian. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lap. Jamaah lari-lari dari toilet, kamar mandi, musola. Usah somat. Ada apa Pak? Anda lihat jam saya tadi di kamar mandi. Kenapa? Waktu wudhu lupa. Jam saya itu harganya 70 juta Pak Ustaz. Yang batangnya sih ya. Tak ada orang nanya jam. Jam itu gunanya kan untuk menunjukkan waktu. Oh, harganya 100 juta dengan harganya 70.000, fungsinya cuma satu, menunjukkan waktu. Asal sudah tahu waktu cukup. Untuk apa punya jam 700 juta kalau mati? Fungsinya itu untuk menunjukkan waktu. Sebentar sampai begini. Kenapa? Takut Pak Ustaz ada orang merokok nanti asapnya masuk kemari. Ini harga baju saya ini 5 juta Pak Ustaz. Yang bertanya siapa? Fungsi baju itu untuk menjaga diri. Kalau panas tak kepanasan, kalau dingin tidak kedinginan. Hari ini orang pakai baju panas kepanasan, dingin kedinginan. Karena baju hanya untuk style, hanya untuk gaya, dia sudah kehilangan. Makanya Islam mengajarkan kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasaddaq, bersedekahlah, min ghairi sarafin wala makhilatin. Bukan hanya untuk ikut-ikutan, bukan hanya untuk kesombongan, bukan hanya untuk menunjukkan prestis diri. Ma'akal tafafnaita, yang kau makan busuk, wa malabista, yang kau pakai labu, wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat. 1928 berawal dari tabligh school, berubah menjadi kulliyatul muallimin, kulliyatul muballighin, dan finalnya adalah pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang
sejak 1928 sampai 2022. Siapa yang mewakafkan tanah? Siapa yang mewakafkan kelas asrama? Tak pernah disebut namanya, tapi pahalanya mengalir sampai madamatis samawati wal ardh, selama langit masih di atas, selama bumi masih terhampar, selama alam masih terkembang, tak putus pahalanya sampai hari kiamat. Maka di antara yang tiga itu, ilmu, anak, harta, kira-kira di antara yang tiga ini, mana yang paling besar kesempatan kita untuk beramal jariah mengalir? As-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Hadis as-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Itu kalau ada orang ditanya, mana yang mengalir? Diam ya, berarti tiga-tiganya mengalir, setuju ya? Insya Allah adik-adik tiga-tiganya bisa nanti, insya Allah. Menikah, punya anak soleh dan soleh, berkarya, menulis buku. Yang ketiga adalah hartanya banyak. Ini yang di depan saya ini calon-calon bisnismen insya Allah. Tapi kalau ditunggu 20 tahun lagi, tak sempat orang belajar menikmati asramanya. Sekarang yang perlu. Maka kita doakan para usahawan-usahawan, orang-orang yang diberikan kelimpahan harta pada malam hari ini, dibukakan Allah pintu hatinya, dibukakan Allah pula pintu dompetnya, sehingga selesailah asrama 13,5 miliar ini, insya Allah. Nanti pas peresmian tanda tangan sama gunting pitanya, baru datang Abdul Somad sekali lagi. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang menganggap kalau dia susah, miskin, melarat, itu ujian. Tapi kalau dia kaya, konglomerat, punya duit banyak, itu nikmat. Kalau begitu cara pikirnya, kira-kira betul apa salah? Terserah kita. Kalau kita berpikir bahwa miskin, susah, melarat itu ujian, lalu kemudian kalau kaya raya, banyak duit, konglomerat itu nikmat, berarti Qarun itu nikmat atau laknat? Nikmat, kan Qarun kaya raya. Tapi sampai hari ini belum pernah saya jumpa jamaah ceramah kemanapun pergi, belum pernah jumpa sama orang, Assalamualaikum Ustaz Somad, kenalkan nama saya Qarun. Kaya itu belum tentu nikmat. Kaya itu bisa jadi laknat. Kenapa? Karena harta itu justru membuat lama dihisab, dihitung di hadapan Allah. Harta itu justru menjadi penghalang. Tapi dalam Islam, bila kemudian di sholat, kalau sudah selesai melaksanakan sholat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Kira-kira yang bisa bangun masjid itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Jadi kalau gitu yang bisa booking tempat di surga itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kalau begitu penghuni surga itu orang kaya atau orang miskin? Tergantung. Ada juga orang miskin masuk surga, kenapa? Karena sabarnya. Ada juga orang kaya masuk surga, kenapa? Karena sabarnya. Loh, orang kaya kok kena sabar? Orang selalu menganggap sabar itu kalau rugi sabar, kalau sakit sabar, kebakaran sabar, suami dilarikan pelakor sabar, mengamuk, apa pula sabar? Ternyata sabar itu ada tingkatannya. Sabar yang paling tinggi adalah bukan sabar ketika keluarga meninggal, bukan sabar kena COVID. Sabar yang paling tinggi adalah dia punya uang, bisa beli rumah megah, bisa beli mobil mahal, tapi ditahannya keinginannya, dipakainya untuk menolong agama Allah. Itulah sabar yang tingkat tinggi. Duit dia ada 3 koper, gerincing semua. Duit dia ada 3 koper, dolar semuanya. Setelah dihitung 13 miliar. Bisa dia beli mobil, bisa dia beli rumah, bisa dia beli cincin emas, bisa dia beli gelang rantai. Tapi tak dipakainya untuk itu. Dia tahan keinginan hawa nafsunya, lalu dia bangunkan ke asrama.
maka menurut Allah orang ini orang yang sabar, walaupun kawannya mengatakan dia bohongan. Tapi dalam pandangan Allah, yang penting ini pandangan Allah apa pandangan manusia? Allah. Makanya dikatakan innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu bersama dengan orang yang sabar. Tapi sabar yang level paling bawah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. Itu sabar kelas ekonomi. Semua orang bisa, semua orang sakit memang sabar. Orang sakit di rumah sakit itu kalau ditanya, Bapak sabar? Ya sabar Pak Ustadz, mau ngapain lagi? Kalau tak sabar apa? Mau ngamuk. Rupanya kalau ngamuk kita sehat. Tidak kan? Mesti sabar. Tapi ada orang yang duitnya banyak, bisa dia sabar. Mestinya dia bisa beli gelang emas. Kalau duit 1 miliar, 1 gram emas itu sekarang sekitar 1.100.000. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Jadi kalau dia punya uang 100 juta, berarti 1 on anting-anting. Sebelah kanan 1 on, sebelah kiri 1 on. Kalau pergi undangan merah mukanya, kenapa? Berat. Nah. Dia ikhlas tidak pakai anting, dia sabar tidak pakai cincin, dia sabar tak pakai gelang, sabar tak beli mobil baru, sabar tidak buat rumah baru demi untuk agama Allah. Inilah orang yang dikatakan sabar, sebenar-benar sabar. Tapi makhluk seperti ini sekarang adalah makhluk yang unik, yang perlu dibudidayakan. Mudah-mudahan Allah memperbanyak makhluk seperti ini di bumi Minangkabau, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pesantren besar bisa wujud seperti ini. Dulu 1928 ada orang-orang yang sabar di Padang Panjang ini, sehingga sabar dia tanahnya dia wakafkan, sabar dia buatkan aula, sabar dia buatkan kelas. Mereka itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Dibangunkan rumah yang besar, megah, mewah, cantik, meninggal. Ada ruang di dalam rumah itu yang siap dijadikan kuburan? Gak ada. Kita bangun rumah 4 lantai, marmernya diimpor dari Turki, karpetnya mahal, sampai orang tamu yang datang lewat situ hilang jarinya. Mana jari saya hilang? Begitu meninggal dunia, tidak ada sejengkal pun tempat di rumah itu yang bersedia untuk menjadi tempat makamnya. Orang bertanya, rumah bapak mana? Sana. Kuburnya mana? Sana. Tak ada orang dimakamkan di dalam, kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal dikuburkan di tempat nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi nudfanu min haitsu namutu, dikuburkan di mana kami meninggal, digali di kamarnya, itulah dia. Kita tak bisa melakukan itu. Dijual rumah murah di pusat kota hanya 10 juta, di dalam ada kuburan. Ada orang mau beli? Ada. Nabi SAW berbeda. Dia punya kedudukan, dia menerima wahyu. Itu pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tak berani membawa kuburnya, dibawa ke kota Makkah di Ma'la, tak berani memindahkannya di Baqi, karena itu sudah pesan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ini kalau dia meninggalkan mobil, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Sudah lama saya lihat pemakaman, belum pernah ada orang Islam mati sama mobilnya sekalian, tak ada. Meninggal kita hari ini, besok mobil langsung diambil dialer karena belum bayar kredit. Bunyi klaksonnya kredit. Yang kekal abadi mana? Kelas, asrama, masjid, musola, aula, ruang makan, dapur. Itulah yang kekal abadi mengalir sampai hari kiamat. Datang saat, namanya saat, bahasa Arab, artinya bahagia. Kalau bahasa kampung awak, happy.
Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummi matat, mak saya meninggal, apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah pahalanya sampai untuk almarhumah apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sedekah afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, memberikan air minum. Air minum aja dapat pahala, apalagi brownies, brondong manis. Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, maka saat langsung menggali sumur, diwakafkannya sumur. Sumur ini diwakafkan, airnya mengalir untuk almarhumah. Jadi saudara-saudara kita yang diberikan Allah kelebihan rezeki, ini satu kelas untuk almarhumah ibu saya, ini satu asrama untuk almarhum ayah saya. Dia dapat pahalanya, mengalir juga untuk almarhum almarhumah. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang sedekah mengalir. Kalau tentang baca Quran masih ada ikhtilaf, kalau tentang sholat masih ada ikhtilaf, tapi tentang sedekah mengalir untuk orang meninggal dunia tak ada ikhtilaf berdasarkan hadis ini. Jadi kalau bersedekah, niatkanlah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum abang, almarhumah kakak, almarhum adik. Maka yang bersedekah dapat, yang diniatkan juga dapat. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita, sehingga sebelum meninggal dunia kita sempat berbuat wakaf yang mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal. Lalu dikatakan umat Islam ini mesti miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping, jubahnya koyak sobek, perutnya diikat dengan batu. Ini ajaran Belanda supaya umat Islam miskin.